Di posisinya suami itu diperintah oleh Allah itu adalah orang yang aktif, ya, aktif untuk mencari melakukan aktivitas dalam rangka menjaga kelestarian cinta antar suami istri. El Victor, teman Anda menciptakan hari-hari penuh keindahan. Keren dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat hari ini, Yai. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, Yai. Iya, Lancar alhamdulillah. semuanya, Yai. Baik, Mudah-mudahan begitu. amin, amin. Baik, Yai, sebelum kita masuk, mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu, Yai. Iya, untuk sementara kita langsung pada materi Nggih. pagi hari ini, yaitu tentang apa ya? Tentang amanah cinta suami istri. Amanah cinta suami istri, ya, Nggih. Atau Iya. pertanggungjawaban cinta suami istri. Masya Allah, pertanggungjawaban cinta suami istri, ya. Gimana isinya ini, ya? Nggih. Ya, baik dulu Real Victor, mari kita simak kajian ini bersama-sama bersama guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Ilham Semarkan MAG. Monggo, ya, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sadaqallahul adzim. Kaum muslimin, pendengar dan pecinta, pengagum cinta keluarga bahagia, pengagum cinta ngaji katresnan Radio El Victor, di mana saja berada, yang senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini atas rahmat dan izin Allah kita bisa bertemu secara virtual, apa ini ya? Ya, virtual juga. Bahasanya muncul virtual. On air sama virtual. On air di Radio El Victor ini. Mudah-mudahan kita semuanya yang istiqomah mengikuti kajian ini adalah di antara bagian hamba-hamba Allah yang memiliki kecerdasan dalam cinta, kecerdasan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Kenapa cerdas? Karena insya Allah rumah tangga kita semua itu didasari oleh nilai ibadah dan didasari oleh ilmu yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Masya Allah. Ini ya. Nggih. Memang kan begitu harapannya. Harapannya seperti itu, ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, terkait dengan amanah cinta atau pertanggungjawaban cinta antar suami istri, bahwa sesungguhnya suami istri ketika menikah itu ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami istri. Kewajiban yang nanti tentu ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi amanah itu sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah, sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, lalu sesuatu yang dianugerahkan dan dihalalkan oleh Allah itu ada pertanggungjawabannya. Bukan ketika dianugerahkan, diamanahkan lalu didolai senengi dhewe saenake dhewe. Ya silakan dinikmati anugerah itu, tapi menikmati anugerah itu kan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Karena bagaimanapun pasangan suami istri itu adalah anugerah dari Allah untuk masing-masing. Suami anugerah
untuk istri dan istri anugerah untuk Si suami. suami. Dan semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu adalah anugerah dan amanah, maka tentu ada pertanggungjawaban. Pertama, pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nggih, nggih. Ya, pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sebagaimana pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Allahumma shalli hadis wa sallim alaihi. sahih, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Allahumma khairun shalli wa sallim nas. alaihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebaik-baik manusia. Manusia, sebaik manusia hubungannya dengan siapa? Ma'a nisaihi wa ahlihi. Sebaik-baik manusia secara umum, khususnya adalah yang sebaik-baik manusia untuk istri-istrinya dan keluarganya. Nggih, nggih, nggih. Ya kan gitu toh. Nggih, istrinya untuk keluarganya Ya. juga ya. Nggih, nggih. Jadi khairun nas, ya khair. Ya. Sebaik-baik manusia adalah yang Khairun. paling banyak memberi Manfaat. Terus Rasul secara khusus juga menyatakan Heeh. khairukum, Ya, nih. orang yang terbaik di antara kami itu adalah khairukum li ahli, orang yang terbaik terhadap keluarga. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah cermin orang yang terbaik terhadap keluarga. Masya Allah. Lalu setelah itu Rasulullah memberikan wasiat waqat auso al muslimina, dan Rasul memberikan wasiat nasihat kepada orang-orang muslim, orang-orang yang beragama Islam, bi husni muamalati zaujat, untuk berbuat dan memperlakukan yang terbaik kepada istri-istrinya. Tentu kebalikannya, memberikan wasiat kepada para istri untuk memberikan yang terbaik bagi suaminya. Masya Allah. Nggih. Berbuat yang terbaik untuk Si suami. suami istri akhirnya. Pasangannya ya. Memang ketika Allah perintah kepada pasangan memperlakukan pasangannya, yang diambil itu adalah yang dikhitobi, yang dituju itu laki-laki. Nggih, nggih. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf. Nggih. Perlakukanlah istri-istrimu itu Dengan baik gitu ya. dengan baik. Ya kan? Nggih, nggih. Ini punya makna karena memang yang harus banyak beraktivitas ya untuk keluarga itu adalah suami untuk Istri. kewajiban-kewajiban mencari nafkah, mencari ini semuanya itu ya suami kan gitu. Nggih. Lalu itu diserahkan kepada istri. Wa ashiru, perlakukan. Gitu ya. Nggih. Jadi posisinya suami itu diperintah oleh Allah itu adalah orang yang aktif. Ya, aktif untuk Mencari. melakukan aktivitas-aktivitas dalam rangka menjaga kelestarian cinta antar suami istri. Lalu wa ashiru, perlakukanlah hunna, istri-istrimu. Itu bukan berarti lalu ayat ini hanya berlaku untuk suami bagi istri, tapi juga bisa kebalikan, berperilakulah wahai kaum wanita, kan gitu dong. Wahai kaum wanita, berperilakulah kamu yang terbaik di depan suami. Ngono. Maka di sini juga begitu. Istausu, memberikan wasiat kepada kaum muslimin untuk senantiasa memberikan aktivitas muamalah, memperlakukan terhadap istri-istrinya yang terbaik. Baik gitu ya. Ya. Nah, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang panjang adalah punya ittaqullah finisa. Nah, ini amanahnya kepada Allah yang pertama, takutlah kamu kepada Allah dalam urusan Wanita. Urusan istri itu ya. Makanya sering saya buat singkatan, ada singkatan ada singkatan STMI. STMI ya. Isti itu ikatan suami takut istri. Iya. Takutnya itu karena kepada istrinya. Jadi kalau nggak ada istrinya ya nggak takut. Nggak takut. Dan ini banyak yang menganutnya. Jadi ketika nggak diawasi istri ya macam-macam. Iya. Kayak ketok karo kok. Iya. Nah, itu isti.
ikatan suami takut istri. Istri ya. Iya. Tapi ada itu sejalan dengan perintah Rasul tadi itu, ikatan suami takut menyakiti istri. Oh, iya. Ini Bukan takutnya kepada istrinya, takut menyakiti. Ini lillah ini ya. Iya. Karena takutnya itu ittaqullah fin nisa. Takutlah kamu kepada Allah dalam urusan istri. Loh, beda ya. Iya. Jauh. Jadi nggak macam-macamnya bukan karena takut pada istrinya itu, tapi ia merasa diawasi oleh Allah. Ya, ittaqullaha fin nisa. Nah, takutlah kamu kepada Allah dalam urusan istri. Ini juga tentu juga berlaku, wahai para istri, takutlah kamu kepada Allah dalam urusan suami. Bersikap dan berakhlak di hadapan suami. Oh, juga begitu juga ya. Sama-sama ini punya tanggung jawab di hadapan Allah. Cuman tentu suami itu pertanggungjawaban lebih besar di hadapan Allah daripada istri. karena urusan rumah tangga, ketika istri itu berbuat dosa, itu bisa saja suami ikut dosa. Karena apa yang dilakukan oleh istri-istri itu kan harus kontrol dan sepengetahuan si suami tadi itu. Selama bisa diawasi, bisa dilihat dan bisa dikontrol, disampaikan, termasuk umumnya istri itu memperlihatkan aurat. Suami yang baik itu kan tidak membiarkan seperti itu. Karena seperti itu terus suaminya membiarkan kan bisa kena dosa juga. Allah ya Karim. Apalagi kalau malah nyuruh-nyuruh. Nyuruh-nyuruh istrinya, "Gak apa-apa, pamer no." Terus kan, kalau kamu punya rambut yang bagus itu, kalau kamu punya tubuh yang seksi itu pamer no. Ciptaan Tuhan. Ben orang-orang iri. Nah, itu. Ya Allah, astagfirullah. Urusan mencari nafkah itu ya nanti ditanya. Ketika istri itu tidak bisa makan, nggak bisa minum, anak itu yang ditanya itu bukan istri tapi suami. Memang besar tanggung jawabnya itu. Sebagaimana juga nanti tanggung jawab istri kepada Allah dalam urusan suami itu lebih banyak berkaitan dengan ya suami kepada istri itu. Istrinya. Makanya ya sebisa mungkin istri itu seperti singkatan istri solihah tujuannya ridho ilahi. Istri solihah tujuannya ridho ilahi. Istri nih. TRI tujuan ridho ilahi. Ya Allah. Yang dicari itu bagaimana ridho Allah. Lah ridho Allah itu di mana untuk istri? Pertama ya tentu dilihat dari sisi ibadahnya seorang istri di hadapan Allah secara individu. Makanya Rasul itu menyatakan idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila wanita itu telah melaksanakan salat 5 waktunya, tentu ya melaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat ya, bukan hanya dilaksanakan tapi bukan hanya jundak-jundit melakukan salat gitu ya, tapi ya bagaimana salat yang benar, bagaimana diusahakan salat itu waktunya yang baik, kemudian diusahakan untuk khusyuk, minimal khusyuk jasmania kan gitu. Ya istilah lain itu tumak nina itu loh dalam gerakan-gerakan itu. Wasomat syahroha, lalu puasa wajib Ramadannya itu juga dijaga, dilaksanakan. Kemudian wahafidhat farjaha, dan ia menjaga farjinya, maksudnya itu tidak selingkuh, tidak berbuat serong, tidak berbuat zina. Lalu yang berikutnya ya ridha Allah itu adalah wa ata'at zaujaha, lalu taat pada suaminya. Apa dampaknya kalau begitu? Gila dikatakan kepadanya sewaktu nanti ketika di akhirat, gila dikatakan kepadanya udkhuli, masuklah kamu, ya masuklah kamu ke dalam al-jannah min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu manapun yang kamu suka. Ya Allah. Jadi ridha Allah itu lewatnya salatnya, puasanya, dan menjaga tidak berbuat zina dirinya. Ternyata lalu ridha Allah berikutnya itu ya di suaminya. Dilewatkan suaminya. Maka seberapa suami ridho dalam batas sesuai dengan syariat ya,
Maka ketika suaminya ridho, Allah ridho. Ketika suaminya melaknat, maka malaikat dan Allah melaknat. Gitu loh ya. Iya gitu. Jadi akhirnya laknatnya suami bisa berdampak pada laknatnya Allah. Laknatnya malaikat dan Allah. Laknatnya bagaimana? Ya apabila hak-hak suami itu tidak diberikan oleh istri. Salah satu hak terbesar itu adalah hak di tempat tidur. Pengaruh ini ya. Pusatnya ridhonya suami itu kan di situ. Dan pusat ketersinggungannya si suami di situ juga. Sebagaimana suami juga punya tanggung jawab di hadapan Allah melalui ibadah-ibadahnya, ya, ibadah individunya, sholatnya, puasanya, ya, dan juga tentu dia tidak berbuat zina, itu tentu. Lalu juga ridhonya Allah juga dilewatkan seberapa suami itu mendapatkan ridho istri dalam arti apa? Membahagiakan istri. Jadi amanahnya kepada Allah itu lalu dikaitkan dengan amanahnya kepada istri. Masya Allah. Salah satu amanah yang dititipkan oleh Allah kepada suami untuk istrinya, ya bagaimana suami itu bisa membuat kehidupan yang nyaman, kehidupan yang bahagia bagi istri. Mengayomi istri. Sakinah itu kan di situ. Mengayomi itu tadi. Jadi kesakinahan seseorang itu pertama tentu seberapa dia suami istri itu syukur dan sabarnya di hadapan Allah. Lalu sakinahnya suami istri itu ya tergantung dengan pasangannya. Tergantung pasangannya. Istri sakinah itu ya sangat terkait dengan perlakuan suami kepada istri. Termasuk sumber kesakinahan itu adalah urusan-urusan belanja tercukupi. Nah itulah kewajiban suami. Makanya sebisa mungkin makna suami itu juga sesuatu yang baik. Suami, ya suami semua untuk anak maupun istri. Suami selalu usahakan membahagiakan istri. Allah ridho. Ittaqullah finnas, ittaqullah finnisa, takutlah kamu kepada dalam urusan istrimu. Nah, jadi pertanggungjawaban di hadapan Allah dan pertanggungjawaban di hadapan istri. Kenapa? Karena tentu masing-masing itu punya kewajiban untuk membahagiakan pasangannya. Suami berkewajiban membahagiakan istri, istri berkewajiban untuk membahagiakan suami. Termasuk amanah di hadapan Allah untuk pasangannya juga bagaimana masing-masing bertanggung jawab supaya jangan sampai pasangannya itu menjadi ahli neraka. Bagaimana Qur'annya itu? Di surat At-Tahrim ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah dirimu. Itu hubungannya individu dengan Allah. Ya, qu anfusakum wa ahlikum, lalu keluargamu. Dijaga dari apa? Neraka. Maksudnya itu bukan berarti suami menjaga nerakanya, itu bukan. Ya. Suami membentengi istri, jangan sampai istrinya itu melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan masuk neraka. Sebagaimana istri juga membentengi ya suaminya jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang menyebabkan masuk neraka. Iya kan begitu. Maka berlaku. Memang yang dikhitab itu laki-laki ya. Tapi juga berlaku semuanya ya. Jangan sampai seorang istri itu melakukan dosa gara-gara suami tidak melakukan kewajibannya. Pertama tentu adalah urusan nafkah. Gara-gara nggak pernah diberi nafkah oleh suaminya, nggak bekerja, akhirnya istrinya mencuri. Atau utang tapi gak nyaur. Kalau kok dikandani bojone mau bojone yang ngamuk. Repot Padahal itu kebutuhan. Kecuali kalau utangnya karena memang ketidakjujuran istri, beda gitu loh.
Iya, oke. kurang ayah sudah. Nah ini kan begitu jaga. Di samping juga dalam hal urusan kemungkinan urusan biologis. Kenapa? Kalau suami abai terhadap kebutuhan biologis istri, sementara dalam rentang waktu tertentu itu menjadi kewajiban bagi seorang suami untuk memuaskan biologis seorang istri itu. Tapi nggak pernah peduli, hanya mikir kayak dewi. Ya Allah. Akhirnya kemungkinan lalu si istri tidak punya kekuatan mental yang memadai, kekuatan yang memadai sehingga dia mungkin tergoda, sehingga mungkin dia bisa berbuat zina dengan laki-laki. Itu juga tidak semata-mata yang dilihat itu istri yang dosa, tapi seberapa suami peduli. Cuman memang kalau persentasenya kewajiban seorang suami dalam hal urusan itu tentu beda dengan kewajiban istri pada suami. Itulah ya, tapi tetap ada. Di samping persoalan SPP tadi, sandang, pangan, papan, ya itu juga menjadi kewajiban. Cuman kebalikannya memang perbedaannya kalau seorang suami, haknya suami dari istri urusan itu 90%-nya lah gitu mungkin. Mungkin 10% itu haknya istri, tapi 90% itu haknya suami. Itu sejalan dengan proses perjalanan rumah tangga itu kan kewajiban-kewajiban utama itu kan suami yang memberikan belanja, memberikan mahar semuanya itu, maka di situ haknya suami dari istri hubungannya dengan biologis itu lebih besar. Masya Allah. Nah, di situ juga begitu, wahai istri jagalah suamimu dari api neraka. Ya, kalau urusan ibadah-ibadah yang hubungannya dengan Allah ya istri cukup mengingatkan aja, nggak ada pertanggungjawaban. Kamu sebagai istri suamimu nggak sholat, kamu diam aja, kamu nggak pernah mengingatkan, kan nggak disiksa gara-gara itu. Ya Allah. Tapi sebatas mengingatkan, mas jangan lupa sholat sih mas, itu udah. Beda dengan suami, nggak cukup, dek kamu kok nggak sholat sih, males aku mas, ya wis terserah. Lah iki Itu karena amalnya lebih besar itu. ya Allah. Nah, dalam hal ini suami istri itu punya kewajiban yang besar untuk bagaimana jangan sampai berbuat dosa. Iya. Dosa biologis itu ku amusakum alik melaro. Gara-gara ditolak, ya kalau sing wedok, akhirnya suaminya tersinggung, melaknat, dongkol. Ya kan? Akhirnya juga hilang nafsu kepada istri. Nah, kadang-kadang nafsu itu ketika hilang kepada istri bukan berarti hilang nafsu itu, beralih kepada yang lain yang haram. Nah, itu loh persoalannya itu. Dilampiaskannya. Amanah itu, pertanggungjawaban itu. Maka kalau sudah seperti ini, kenapa kok seorang suami sampai dosa itu? Ya dilihat bagaimana istrinya. Ya, seberapa istri itu mampu menjaga suaminya. Oke. Jadi masing-masing itu ada amanah. Istausu bin khaira. Apa? Diperkuat dengan pernyataan Rasulullah. Ya. Jadi takutlah kamu kepada Allah dalam urusan istrimu, ya. Waqtul haqqa anisa, berikanlah hak-haknya istri. Ya kan? Dengan adil menjaga hak-hak si istri. Karena fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, karena kamu mengambilnya dan mempersuntingnya sebagai seorang istri itu karena amanah Allah loh, ya kan? Insyaallah. Ya. Wastahlatum furujahunna bi kalimatillah, dan kamu dihalalkan untuk bisa menikmati farjinya seorang istri. Ya, berhubungan intim itu dihalalkan kan, asalnya kalau belum menikah kan haram. Okay. Tapi ketika kamu sudah menikah, itu kamu dihalalkan untuk menikmati farjinya si istri itu bi kalimatillah, dengan kalimat Allah, asyhadu alla ilaha illallah. Iya kan? Yaitu dengan adanya akad yang ditentukan oleh syariat itu. Ya, dan kamu telah menerimanya. Itu juga dari seorang wali, dalam arti wali daripada wali nikah itu. Di situ maka penting itu untuk diperhatikan. Wa inna lakum alaihinna alla yutikna furushakunna, dan kalian wahai para istri-istri, untuk para suami, alla yutikna furushakum ahadan, jangan sampai
laki-laki manapun itu menginjakkan atau sampai tidur di dalam kasur seorang suami tadi yang di kamarnya suami. Berarti apa? Jangan sampai si istri itu memasukkan laki-laki ke dalam kamarnya suaminya tadi itu. Berarti apa? Selingkuh ya. Selingkuh ketika suaminya bekerja terus dia memasukkan orang lain atau siapa gitu. Iya kan? Termasuk jangan sampai kamu menemui seorang laki-laki, perempuan ini yang jangan sampai kamu menemui seorang laki-laki yang menemui seorang laki-laki menyebabkan istri itu, menyebabkan suami itu cemburu atau tersinggung gitu loh. Oh, aitakrohu, yang menyebabkan si istri itu, suami itu tersinggung atau benci kepada laki-laki itu. Hati-hati memang itu. Fa'im fa'alna, tapi jika si istri itu melanggar tadi itu biduni ridhakum, tanpa ada keridhaan kamu sebagai seorang suami, maka kata Rasul boleh seorang istri itu dipukul. Kalau sudah diingatkan berkali-kali boleh. Kau nih kalau di istilah cok ketemu karo wong lanang iku wancet aja ya. Tapi memukulnya ghairu mubarratin, yang tidak sampai menimbulkan luka sampai patah tulang atau sampai matanya sampai apa semua gitu, enggak. Ya sekedar untuk mengingatkan itu. Makanya kan urut-urutannya itu kan apabila seorang wanita itu ada faiduhun nusyuzahunna, nusyuz itu membangkang, nusyuz itu tidak memenuhi kewajiban-kewajiban untuk suaminya kan. Maka nasihatnya faiduhunna, nasihati. Yang pertama nasihati tapi kan orang ngerti nasihati wong lanang. Kadang gitu bantah itu. Wani mbak sing lanang gitu. Ya, mungkin di sini nasihati ya orang tuanya atau kiainya gitu. Ya, orang lain. Ya, wahjuruhunna, kemudian pisah ranjang untuk sementara. Tapi ini kadang wedok iku melawan sing lanang ya malah seneng ae, malah minggat-minggat tau ya. Kadang bandel gitu ya. Terus baru wadribuhunna, boleh dipukul itu. Fa'in ata'na lakum, tapi si istri itu juga sudah taat untuk kamu sesuai dengan syariat, ya tentu jangan menggunakan cara tadi itu sampai memukul, sampai apa itu, sampai membentak dan seterusnya itu tadi itu. Jadi akhirnya kehidupan rumah tangga itu adalah ladang ibadah, sekaligus dalam rumah tangga itu bisa menjadi ladang dosa kalau tidak melakukan amanah-amanah dalam. Nah, kalau masing-masing ada kekurangan dalam melaksanakan amanah untuk pasangannya, itu disitulah diperlukan yang namanya permaafan dari pasangannya. Saling meminta maaf, saling mensyukuri. Aku sepurani duit, aku iki gak sepuro iso nyenengno sampean, banyak kekurangan saya. Aku mohon maaf atas kekurangan. Ya wis padha-padha Mas, aku ya sakjane ya akeh kekurangane lho ya ngene enak. Tapi ngene ku angel. Sing akeh ku padha-padha merasa paling sempurna. Emosinya. Oke, jadi ada amanah cinta di hadapan Allah dan amanah cinta di hadapan pasangannya masing-masing, termasuk juga amanah cinta suami istri di hadapan mertua masing-masing. Karena itu dititipkan oleh mertuanya untuk pasangan itu kan. Itu ya. Cuman yang lebih banyak itu suami bertanggung jawab kepada mertua. Kenapa? Karena anaknya sudah dititipkan pada suami. Bukan suami dititipkan pada istri. Ya. Oke, gitu ya. Baik, Yai, ini sudah masuk beberapa pertanyaan Yai. Kita bacakan. Ini ada dari Ibu Uti Sudarwati di Surabaya. Assalamualaikum Yai dan Mas Ishak, semoga Yai dan Mas Ishak selalu sehat. Salam. Ngapunten Yai, badik derek tanglet. Ada suami istri bertengkar dan suami mengucapkan kata talak. Yang saya tanyakan bagaimana caranya supaya suami istri itu sah sebagai suami istri lagi. Mohon pencerahannya matur nuwun. Ya, persoalan talak itu sudah dinyatakan oleh Rasul itu. Talak itu guyon ya jadi. Guyon juga jadi ya. Walaupun nggak ada niat gitu ya. Iya, kalau sudah menggunakan kata-kata talak itu, tak cerai kamu ya, tak cerai. Serius ya, jadi. Marah ya aja, jadi. Ya Allah, anjing. Ya harus dihindari. Jangan main-main dengan kata-kata talak, cerai itu. Apalagi memang itu disampaikan dengan sadar-sadarnya. Termasuk marah pun
Nggih. Bisa itu. Nggih, nggih. Karena marah itu bukan berarti bukan mengukur hukum gitu loh. Nggih. Kecuali memang gila gitu. Oh, Masya Allah. Itu hatilah, maka hati-hatilah Nggih. suami. Nah, kalau seorang suami sudah adong, kamu tak cerai kamu. Oleh rong dino gremik maneh. Iya, menjak balik. Nggih, nggih. Ya. Atau jangan sampai ke dino rong dino bengi-bengi wis gak karo-karuan maneh. Astagfirullah. Nah, ini gimana cara untuk supaya halal itu ya, ketika jatuh talak itu kan ada namanya iddah itu, masa Iya. iddah. Jatuh, iya, bukan secara formal ya, ini sudah hukum itu sudah jatuh itu. Maka ketika ingin dihalalkan kembali ya suami itu minta maaf dan rujuk. Semurannya aku wis mau aku apa kebablasan ngomongku aku. Nggih. Pakai kata-kata cerai. Maka aku ingin mengambil alih lagi untuk halalnya pernikahan, aku ingin kembali. Maka lalu si istri menerima, bisa, itu rujuk. Tapi sudah jatuh talak satu. Sampai berapa batasannya ya kalau? At-talaqu marratan, batasan yang masih boleh rujuk itu 2 kali. Oh, Jadi ini kan sudah jatuh talak satu. satu ya. Oke, mana dibaleni mana? Meskipun Ada jaraknya kesempatan lama. yang lain, iya. Maka jatuh lagi. Walaupun 10 tahun kemudian ya. Loh iya. Selama memang itu sudah jatuh talak satu tadi itu. Terus lah pada sudah sekian bulan, sekian tahun terus ngomong mana? Jatuh lagi. Astagfirullahaladzim. Masih boleh rujuk 2 kali itu. Iya. Tapi kalau sudah itu sudah dilewati 2 lalu seperti itu lagi, maka sudah tidak bisa. Nggak bisa rujuk Tidak lagi ada ya. kesempatan untuk rujuk, Nggak bisa rujuk termasuk lagi. nggak ada kesempatan untuk menikah ulang. Oh. Nah tadi kemudian proses setelah mengatakan cerai itu kan jatuh talak. Nggih. Tapi sudah nggak ada komunikasi lagi, nggak ada apa, ya. Terus setelah 4 bulan berikutnya, 5 bulan berikutnya ketemu lagi, terus ingin kembali. Nggih. Nggak ada kata-kata rujuknya kan dulu itu. Nggih. Ingin kembali lagi karena ini sudah lewat masa iddah. Masa iddahnya itu kan bisa 3 kali sucian itu ya. Tergantung ya. Karena masih istri dalam kondisi masih subur ya, masih wanita usia subur ya, masih haid gitu loh. Nggih. Duduk bus kereta di Bandung itu enggak. Nggih. 6 bulan berikutnya baru ketemu dan ingin kembali. Maka ketika itu bukan rujuk istilahnya, tapi nikah ulang. Oh, beda ya antara Beda, rujuk dengan nikah ulang beda ya. Jadi kalau nikah ulang itu seperti nikah pertama itu, ada Pakai wali, mahar ya. ada mahar, ada saksi gitu. Itu. Tapi tetap sudah jatuh talak satu. Lah ini nikah ulang ya, sudah. Nah ini kan berarti masih rangkaian nih berikutnya. Ya ini kalau dari nikah ulang lalu menceraikan lagi ya berarti sudah jatuh talak 2. Ya, gitulah ya. Makanya subhanallah urusan rumah tangga itu syarat dengan persoalan-persoalan hukum, sehingga penting orang itu dalam kehidupan rumah tangga itu ngerti ilmu hukum-hukum pernikahan, jangan didasari kehidupan rumah tangga itu dengan perasaan-perasaan. Ya Allah. Mosok ngene kok oleh, mosok. Nah, itu perasaan. Itu lah ya. Prasaku ngene ku ya oleh lho ya prasa. Ini harus jelas. Oke ya, gitu nggih. Sama. Harus ada rujuk, tapi kalau sudah lebih masa iddah baru mau kembali itu menikah ulang. Karena masih pacaran pertama, kedua. Kalau sudah ketiga enggak bisa apapun caranya. Enggak bisa kembali lagi. Ya, kecuali kalau tadi itu sempat si istri itu menikah dengan laki-laki lain, terus laki-laki lain itu karena persoalan kesadaran atau persoalan apa lalu cerai, maka boleh dirujuk itu. Tapi pernikahannya itu bukan pernikahan rekayasa. Kan ada yang model gitu. Wah, aku kadang cerai 3 kali, Cak. Tolong mbok sampean rapi bojoku iku. Mari ngono ku 3 wulan sampean pekat. Ini perlu tak biayai. Nah, itu rekayasa cinta itu. Enggak boleh. Mamanya betul-betul dicerai oleh suami yang kedua tadi itu sesuai dengan perjanjian. Maka tetap haram ini suami yang pertama tadi menikahi jandanya ini. Karena pernikahan sudah rekayasa. Ya Allah.
Oke? Nggih. Masya Allah. Ini ada yang bertanya ya, Monggo. Ibu Rahmawati, saya melarang mengapunten, mau tanya, kalau saya melarang kalau suami mendatangi reuni SMP dengan aturan tidak membawa pasangan, nah itu bagaimana? Ya, itu bagian daripada kehati-hatian seorang istri. Barangkali ada kekhawatiran suaminya bukan tipe orang-orang yang amanah gitu loh ya. Takutnya Jadi CLBK. bagian dari amanah cinta ya tadi itu Iya. apa? Menjaga dan merawat cintanya itu. Ya tentu itu sekedar mengingatkan ya. Tapi sampai lalu menghadang di tengah pintu ini ya, itu sudah melebihi kapasitas. Yang penting itu bagaimana kalau sudah tidak bisa diberi saran oleh seorang istri, ya yang penting ditungakno muga-muga hatinya tetap terjaga gitu. Insyaallah. Ya tergantung suaminya juga. Ya kadang-kadang itu ngopo, kadang-kadang gara-gara reuni SMP terus masa-masa lalu Iya, terus ketinggalan. ketemu enak ngobrol, mari ngono akhirnya chatting-chattingan terus, ketemu di mana. Nah itu yang dikhawatirkan. Itulah bagian daripada ketidakamaнаhan cinta. Kalau sudah begitu ya gitu ya. Allah, astagfirullah. Baik. Ya, karena waktunya terbatas ini ya, mohon maaf dulur yang telepon ini. Mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini memberikan ilmu yang manfaat dalam kehidupan rumah tangga khususnya dan dalam kehidupan beragama secara umum bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.